Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas satu topik penting yang sering jadi pertanyaan banyak petani, terutama yang mau optimalkan lahan mereka setelah panen padi. Kalian pasti sering dengarkan, kalau habis panen padi itu bagusnya tanam kacang tanah, katanya sih bisa bikin tanah subur lagi. Tapi ada satu rahasia penting yang sering terlewat. Kapan sih waktu tanam kacang tanah yang pas? Kalau salah waktu, bukannya untung, malah bisa-bisa hasil panen kacang tanah kita gagal total. Nah, itu dia rahasia rotasi paling penting yang akan kita bongkar tuntas hari ini. Jadi begini, kebanyakan dari kita mungkin berpikir, ya tinggal tanam aja setelah padi selesai. Tapi ada detail kecil yang sangat krusial. Pernahkah kalian mengamati kondisi tanah setelah panen padi? Seringkali masih basah, bahkan becek. Apalagi kalau musimnya masih sering hujan. Nah, disinilah kesalahan sering terjadi. Kacang tanah itu tanaman yang punya kebutuhan khusus, terutama terkait kelembaban dan sinar matahari. Kalau kita nekat tanam saat tanah masih terlalu basah, bukannya bintil akar nitrogennya terbentuk, yang ada malah akar busuk. Rugi besar kan? Kita berharap dapat nitrogen gratis buat musim tanam berikutnya, tapi malah zonk. Nah, jawaban dari pertanyaan kapan waktu tanam yang pas ini sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Waktu terbaik menanam kacang tanah itu adalah saat musim kemarau, atau paling tidak di awal musim kemarau, di mana curah hujan sudah mulai berkurang drastis. Kenapa begitu? Kacang tanah ini butuh sinar matahari penuh. Teman-teman, matahari bukan cuma bikin dia tumbuh subur, tapi juga sangat penting untuk proses pembentukan bintil akar. Bintil akar inilah yang jadi rumah bagi bakteri penambat nitrogen. Bakteri-bakteri kecil ini loh yang nantinya akan bekerja keras mengubah nitrogen dari udara menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tanaman. Sehingga tanah kita jadi lebih subur secara alami. Bayangkan saja, kalau tanah masih becek atau sering tergenang air, gimana akar kacang tanah mau bernafas dengan baik, apalagi membentuk bintil akar yang ada, akar jadi kesulitan tumbuh, rentan terhadap penyakit, dan akhirnya busuk. Kalau akarnya busuk, ya otomatis bakteri penambat nitrogennya juga nggak bisa bekerja, bahkan mungkin mati. Jadi, manfaat rotasi tanaman yang seharusnya kita dapatkan, yaitu peningkatan kesuburan tanah berkat nitrogen gratis, itu bakal hilang total. Kita cuma dapat capeknya aja. Lalu, bagaimana kondisi tanah yang ideal? Kita harus menunggu lahan agak kering. Kondisi yang paling pas itu adalah macak-macak. Apa itu macak-macak? Ini istilah lokal yang artinya lembab, tapi tidak becek, tidak ada genangan air, dan tanah sudah mulai remah. Kondisi seperti ini memungkinkan akar kacang tanah tumbuh optimal, menembus tanah dengan mudah, dan yang paling penting, bakteri penambat nitrogen bisa bekerja maksimal di bintal-bintal akar yang terbentuk. Secara praktis, kapan kondisi mekok-mekok ini biasanya tercapai? Biasanya kita perlu menunggu sekitar 2-3 minggu setelah panen padi. Waktu ini cukup untuk mengeringkan sisa air di sawah, membiarkan tanah sedikit mengeras dan remah kembali, serta memberikan jeda yang cukup bagi persiapan lahan. Selama menunggu ini, kita bisa sambil membersihkan situs sisa jerami atau melakukan pengolahan tanah awal. Ini adalah waktu ideal di mana lahan sudah siap menerima bibit kacang tanah
dan memberikan kondisi terbaik untuk pertumbuhannya. Memang sih, ada beberapa daerah yang mungkin memiliki kondisi iklim yang sedikit berbeda, di mana musim kemarau tidak begitu kering atau bahkan ada hujan sporadis. Disinilah pentingnya pengamatan langsung terhadap kondisi lahan masing-masing. Namun, prinsipnya tetap sama. Hindari penanaman saat tanah masih terlalu basah. Jika memang terpaksa harus menanam di kondisi yang sedikit lembab, pastikan drainase lahan sangat baik agar air tidak menggenang. Tapi sekali lagi, kondisi paling ideal adalah saat tanah mulai kering dan remah. Nah, kalau kita bisa tepat waktu menanam kacang tanah, apa saja sih keuntungannya? Pertama, tentu saja akar kacang tanah akan bekerja keras memperbaiki struktur tanah. Sistem perakarannya yang kuat membantu melonggarkan tanah yang mungkin padat setelah ditanami padi. Kedua, dan ini yang paling penting, bintel-bintel akar tadi akan menyediakan nitrogen gratis. Bayangkan, kita tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan uang untuk pupuk nitrogen di musim tanam padi berikutnya. Ini kan jelas menghemat biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan pupuk kimia. Tanahnya jadi lebih sehat, dan tentu saja hasil panen padi kita di musim berikutnya juga berpotensi meningkat. Jadi, jangan sampai salah pilih waktu ya. Rotasi tanaman padi kacang tanah ini adalah strategi yang cerdas dan sudah terbukti secara turun-temurun oleh para leluhur kita. Tapi kuncinya ada di waktu tanam yang pas. Kalau waktunya tepat, bukan cuma kacang tanahnya yang tumbuh subur dan menghasilkan panen melimpah, tapi juga tanah kita akan kembali subur, siap menyambut musim tanam padi berikutnya dengan nutrisi yang lebih baik. Ini adalah siklus alami yang saling menguntungkan antara tanaman dan tanah. Oke, teman-teman petani di seluruh Indonesia, semoga penjelasan ini bisa memberikan pencerahan ya. Pengamatan dan penentuan waktu yang tepat memang kunci sukses dalam pertanian. Jangan lupa setiap daerah mungkin punya sedikit variasi, jadi selalu sesuaikan dengan kondisi lahan dan iklim di tempat masing-masing. Sebelum kita akhiri video ini, saya penasaran nih, kalau di daerah kamu, rotasi dari padi ke kacang tanah ini masih sering dilakukan nggak? Atau mungkin ada tanaman lain yang digunakan untuk rotasi? Coba deh, ceritakan pengalaman dan praktik terbaik di daerah kalian di kolom komentar di bawah ini. Kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan tips-tips pertanian bermanfaat lainnya, dan bagikan juga ke Timonmen petani yang lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat bertani dan sukses selalu.